wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Baiklah anak-anak mualim, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pertama pada hari ini, terlebih dahulu kita akan murajaah surat-surat yang sudah kita setorkan sama mualim atau mualimahnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Adapun surat yang kita murajaah pada hari ini adalah surat Asy-Syam. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Sadaqallahul azim. Pelajaran pertama hari ini adalah Hifdzul Quran, hafalan surat Al-Baqarah ayat 79. Sebelum kita menghafal surat Al-Baqarah ayat 79, mari terlebih dahulu kita murajaah kembali surat Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 78. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون صدق الله العظيم. Baiklah, sekarang kita akan masuk hafalan surat Al-Baqarah ayat 79. Silakan disimak, diperhatikan dan diikuti apa yang muallim bacakan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim 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 Thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila Thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila Thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila Thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila Thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت
أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Bagi anak-anak muallim yang sudah menghafal surat Al-Baqarah ayat 79, silakan disetorkan sama muallim atau muallimahnya. Bagi yang belum hafal, silakan diulang-ulang lagi sampai kalian hafal. Sekarang buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 179. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi, mim sukun bertemu dengan fa, ya izhar syafawi. Kemudian hayatun ya, tanwin bertemu dengan huruf ya. Hukum bacaannya idgham bi gunnah. Kita baca dengan memasukkan bacaan tanwin ke dalam huruf ya. Awalnya kita baca ini hayatun ya. Setelah kita belajar idgham bi gunnah, bacaan yang benar ialah hayatun ya dengan berdengung dua harokat. Hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Alaikum idza, mim sukun bertemu dengan alif, mim sukun bertemu dengan hamzah dalam bentuk alif, ya izhar syafawi. Kemudian taraka khaira, taraka khaira, nun sukun bertemu dengan huruf ta, dibaca dengan samar-samar. Samar-samar itu tidak berdengung dan tidak juga jelas. Taroka samar-samar dan ditahan dua harokat. Hukum bacaannya ialah ya ikhfa. Taroka khaironil wasiyatu lil walidain. Nah, di sini ada, lihat yang al-wasiyatu ada di bawah alif huruf kecil nun kan? Kemarin muallimah udah bilang kan, kalau ada huruf nun kecil, kita baca ya menjadi ni. Nah, dengarkan muallimah baca. Taroka khaironil wasiyatu. Taroka khaironil wasiyatu. Khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'ala, haqq
haqqan 'ala. Apa yang kalian lihat di situ? Ya, tanwin bertemu dengan huruf ain, yaitu fathah tain bertemu dengan huruf ain. Haqqan 'ala. Mu'allimah baca dengan jelas dan tidak berdengung. Hukum bacaannya ialah ya izhar. Haqqan 'alal muttaqin. Kemudian faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Faman baddalahu nun mati bertemu dengan huruf ba, kita baca menjadi mim. Yang awalnya itu faman baddala menjadi famam baddalahu. Hukum bacaannya ialah iqlab. Huruf iqlab hanya ada satu, yaitu ba. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka kita balikkan bacaannya menjadi mim. Awalnya faman baddala menjadi famam baddalahu, dan kita tahan 2 harokat. Biasanya di Al-Quran ada huruf mim kecilnya ya. Lihat tuh di atas nun, di antara nun dan ba ada mim kecil kan. Biasanya itu menandakan bahwa itu iqlab. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama nun bertasydid. Nun bertasydid itu ialah ya gunnah. Gunnah artinya berdengung. Jadi kita dengungkan ya 2 harokat, boleh 4 harokat. Fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Innallaha nun bertasydid. Apa hukum bacaannya? Iya, gunnah. Gunnah artinya berdengung. Kita baca dengan berdengung dan ditahan 2 harokat atau 4 harokat. Innallaha sami'un 'alim. Sami'un 'alim. Sami'un 'alim. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Mu'allimah bacanya dengan jelas, dengar ya. Sami'un 'alim. Jelas, tidak berdengung dan juga tidak ditahan. Nah, apa artinya jelas itu? Hukum bacaan dari ya izhar. Jadi tanwin bertemu dengan ain, hukum bacaannya ialah izhar. Sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih. Faman khafa. Mu'allimah baca dengan jelas, tidak berdengung dan juga tidak didengungkan dan juga tidak ditahan. Faman khofa. Hukum bacaan nun sukun bertemu dengan huruf kho ialah ya izhar halki. Kemudian ada mim musin. Nun sukun bertemu dengan mim. Mu'allimah baca dengan memasukkan bacaan tanwin ke dalam huruf mim. Kemudian mu'allimah dengungkan dan mu'allimah tahan 2 harokat. Mim musi. Nah, itu adalah contoh dari idgham bi gunnah, berdengung. Mim musin janafan. Samar-samar dan ditahan 2 harokat.
musinjanafan. Itu ialah ya ikhfa hakiki. Kemudian janafan au, janafan au, janafan au. Fathatain bertemu dengan alif dengan hamzah dalam bentuk alif. Muallimah baca dengan jelas ya. Janafan au. Nah, jadi tanwin bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif itu ialah ya izhar halki. Kemudian au isma, au isma, au isma. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Kita baca dengan samar-samar dan ditahan 2 harokat. Samar-samar itu tidak boleh jelas dan tidak boleh berdengung. Kalau bacanya isman fa aslaha itu salah ya, berarti itu jelas. Kalau bacanya isman, itu juga salah ya, nggak boleh berdengung. Yang benar isman fa aslaha. Samar-samar ditahan 2 harokat. Isman fa aslaha bainahum fala ithma alaih, fala ithma alaih, bainahum fala. Mim sukun bertemu dengan huruf fa ya izhar syafawi. Kita baca juga dengan jelas. Bainahum fala ithma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha, innallaha. Nun bertasydid gunnah. Kita baca dengan berdengung ditahan 2 harokat. Innallaha ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Tanwin bertemu dengan huruf ra. Ya, hukum bacaannya ialah idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah dengan tidak berdengung. Awalnya ini ghafurun rahim. Kemudian karena hukum bacaannya idgham bi gunnah, biasanya di Al-Qur'an itu ada tasydidnya agar kita mudah membacanya ya, menjadi ghafurur rahim. Kita tasydidkan, kita masukkan bacaan tanwin ke huruf ra, tapi tidak boleh berdengung. Ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, untuk bernapas, kita memerlukan udara yang bersih. Udara yang bersih sangat kita perlukan untuk menghirup udara agar pernapasan kita sehat dan tidak terjadi gangguan. Apa saja gangguan yang terjadi pada pernapasan manusia? Gangguan yang terjadi pada pernapasan manusia yang pertama disebut dengan emfisema. 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 Yang kedua, asma. 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 Yang ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Yang keempat, tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC. Yang kelima, bronkitis. 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 Yang keenam, influenza atau flu. Influenza atau flu. Influenza atau flu. Gangguan pernapasan yang pertama yaitu emfisema. 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 Emfisema ini merupakan pembengkakan pada paru-paru. Emfisema merupakan
pembengkakan pada paru-paru. Pembengkakan pada paru-paru ini disebabkan karena iritasi jangka panjang, bisa berupa asap rokok. Nah, emfisema ini biasanya dialami oleh para perokok, baik itu perokok pasif maupun perokok aktif. Apa yang dimaksud dengan perokok pasif? Apa yang dimaksud dengan perokok aktif? Nah, yang pertama, perokok pasif adalah orang yang menghirup asap rokok yang berada di sekitarnya. Sedangkan perokok aktif adalah orang yang merokok langsung atau menghisap rokok langsung. Gangguan pernapasan yang kedua yaitu asma. Asma yaitu penyempitan pada saluran pernapasan. Asma yaitu penyempitan pada saluran pernapasan. Asma mengakibatkan kesulitan bernapas, nyeri pada dada, batuk, dan napas berbunyi. Asma disebabkan karena alergi, bisa jadi alergi debu, bulu, dan perubahan cuaca. Asma merupakan suatu penyakit yang dapat terjadi pada siapa saja dan segala usia. Tapi, tahukah Anda apa pemicu dari penyakit asma? Peradangan dari lapisan saluran udara dalam tubuh merupakan faktor utama dalam asma. Tanda-tanda yang dapat diperhatikan, pernafasan yang berbunyi seperti orang bersiul dan merasakan sesak saat bernafas. Sesekali penyakit asma ini bisa mengganggu bagi aktivitas pengidap penyakit ini. Asma juga merupakan suatu kondisi yang bisa menyebabkan kematian apabila penyakit ini diabaikan dan tidak ditangani dengan sesegera mungkin. Yang ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini dipicu atau disebabkan karena kebiasaan merokok. Kanker paru-paru ini disebabkan karena kebiasaan merokok. Gangguan pernapasan yang keempat, tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC. TBC atau tuberkulosis ini disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Nah, TBC ini merupakan penyakit yang menular. Jadi, kita tidak boleh menggunakan alat-alat makan dan minum bersama-sama dengan orang yang terinfeksi TBC. Gangguan pernapasan yang kelima yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang tenggorokan. Adanya lendir pada batang tenggorokan. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan contoh batang tenggorokan yang terkena penyakit bronkitis yang mengakibatkan batang tenggorokan berlendir. Nah, yang warna kuning ini merupakan lendir yang terdapat pada batang tenggorokan. Gambar yang di atas merupakan contoh batang tenggorokan normal atau
contoh batang tenggorokan yang sehat. Sedangkan gambar yang di bawah merupakan contoh batang tenggorokan yang terkena penyakit bronkitis, yaitu batang tenggorokannya berlendir. Nampak ya perbedaannya gambar yang di atas sama gambar yang di bawah? Perbedaannya kalau yang di atas sehat, tidak mengalami lendir, sedangkan yang di bawah berlendir. Gangguan pernapasan yang keenam yaitu influenza atau flu. Influenza atau flu. Flu ini mengakibatkan pilek, demam, batuk, dan bersin-bersin. Bagaimana cara kita menjaga organ pernapasan kita? Nah, cara yang pertama untuk menjaga organ pernapasan yaitu dengan beristinsya. Dengan cara beristinsya. Istinsya. Apa itu istinsya? Dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Al-Maqdisi istinsyak itu ialah mengisap air dengan hirupan nafas masuk ke pangkal hidung, sedangkan mengeluarkan air dengan kuat dari hidung itu disebut sebagai istinsak. Menurut pendapat para ulama, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah adalah sunnah hukumnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia masukkan air ke dalam hidungnya atau istinsyak, lalu ia keluarkan istinsak. Barang siapa yang beristijmar, maka ganjilkanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sangat menganjurkan kepada kita ketika hendak berwudu, maka lakukanlah istinsyak dan istinsak. Namun untuk pemula atau orang yang baru mencobanya, di awal akan terasa perih. Jika sudah terbiasa, maka tidak lagi sakit atau perih seperti pertama kali mencobanya. Lantas, seberapa pentingkah istinsyak dan istinsak ini? Hidung adalah salah satu saluran pernafasan yang menjadi tempat keluar masuknya virus, kuman, bakteri, dan sebagainya. Hidung juga rentan terkena ispa atau infeksi saluran pernafasan akut, influenza, dan berbagai penyakit seputar saluran pernafasan lainnya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rambut-rambut hidung sebagai alat untuk menyaring kotoran yang masuk ke rongga hidung, kita tetap harus menjaga kebersihannya. Diriwansyak dan istinsar ini berfungsi untuk membersihkan rongga hidung dari virus dan debu yang menempel di rambut hidung setelah kita beraktivitas. Maka kita juga telah menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita sendiri. Bayangkan saja, dalam sehari kita melakukan sholat wajib 5 waktu dan tentunya kita juga melakukan wudhu 5 kali pula. Maka lakukanlah istinsyak, diikuti istinsar. Ini sama saja dengan kita telah membersihkan rongga hidung sebanyak 15 kali dalam kurun waktu 24 jam. Dengan begitu, segala kotoran, debu, virus, bakteri akan hilang sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit saluran pernafasan. Cara menjaga organ pernapasan yang kedua yaitu dengan memperhatikan atau menjaga kebersihan badan dan kebersihan tempat. Yang ketiga yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Selanjutnya dengan berolahraga yang teratur. Berolahraga dengan teratur. Selanjutnya, untuk menjaga organ pernapasan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi kesehatan. Kata tanya apa? Menanyakan benda. Judul informasi atau teks yang kita baca, keadaan, perbuatan, isi dan inti bacaan. Dan sebagai jawaban dari kata tanya apa adalah nama-nama benda, keadaan, keterangan, suatu pengertian atau penjelasan dari yang ditanya. Tanya siapa?
Kata tanya siapa biasanya menanyakan tentang nama atau pelaku yang terkait dalam suatu peristiwa atau kejadian. Dan sebagai jawabannya dari kata tanya siapa adalah nama orang atau nama pelaku dalam bacaan yang kita baca. Kapan? Kata tanya kapan biasanya menanyakan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dalam bacaan. Dan sebagai jawaban dari kata tanya kapan adalah jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan lamanya suatu kejadian. Kata tanya mengapa biasanya menanyakan tentang alasan atau sebab peristiwa atau kejadian terjadi. Dan sebagai jawabannya dari kata tanya mengapa adalah penyebab peristiwa terjadi. Kata tanya di mana biasanya menanyakan tentang tempat atau lokasi peristiwa. Dan sebagai jawaban dari kata tanya di mana adalah tempat atau nama lokasi peristiwa tersebut. Kata tanya bagaimana menanyakan cara atau proses peristiwa atau kejadian. Menjelaskan kejelasan atau keadaan suatu peristiwa. Dan sebagai jawaban kata tanya bagaimana, jawabannya adalah cara atau langkah-langkah proses peristiwa atau kejadian. Materi kita selanjutnya adalah kita akan menjawab pertanyaan dari teks. Menjawab pertanyaan dari kalimat tanya, adapun langkah-langkah yang bisa atau yang dapat anak-anak mu'alimah ikuti adalah yang pertama, tentukan kata tanya yang berkaitan dan garis bawahi. Kedua, temukan kata-kata yang berkaitan dengan kata tanya. Yang ketiga, untuk menjawab kalimat tanya, ulangi pertanyaan dengan menghilangkan kata tanyanya. Sebelum itu, kita akan mengulang kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu hubungan kata tanya dengan pertanyaan dan jawaban. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Bisa dilihat di buku tema 2 kelas 5 halaman 103. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teks yang berjudul Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Mari kita baca sama-sama ya nak. Buka bukunya atau lihat di video. Dari teks Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan. Oke? Kalimat tanya pertama. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Menggunakan kata tanya di mana. Menggunakan kata tanya di mana. Kata tanya di mana menunjukkan suatu tempat atau lokasi kejadian pada teks. Kata tanya di mana menunjukkan suatu tempat atau kejadian pada teks. Mari kita lihat teks yang telah kita baca, tempat atau lokasi kejadian berita tersebut. Dari teks ini bisa kita lihat ada nama tempat yang telah digarisbawahi, Kelurahan Babakan Pasar dan Bogor. Kelurahan Babakan Pasar dan Bogor. Jadi Kelurahan Babakan Pasar ini ada di kota Bogor. Secara otomatis kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Sekarang tinggal kita menjawabnya. Perhatikan ya. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Tadi kita sudah dapat jawabannya. Kelurahan Babakan Pasar Bogor. Kelurahan Babakan Pasar Bogor.
Tapi untuk menjawab sebuah kalimat tanya dengan benar, kita harus menulis kembali kata-kata yang ada dalam kalimat tanya dengan menghilangkan kata tanyanya. Setelah itu baru kita tuliskan jawaban. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Jawab. Lokasi daerah pada berita tersebut adalah Kelurahan Babakan Pasar, Bogor. Lokasi daerah pada berita tersebut adalah Kelurahan Babakan Pasar, Bogor. Untuk anak-anak mu'alimah ketahui, nama tempat harus diawali dengan huruf kapital. Nama tempat harus diawali dengan huruf kapital. Pertanyaan kedua, apa masalah yang dihadapi? Apa masalah yang dihadapi? Kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya, apa masalah yang dihadapi adalah kata tanya apa. Kata tanya apa menunjukkan suatu benda, keadaan, perbuatan, atau isi dan inti teks. Mari kita lihat dari teks yang kita baca, masalah yang dihadapi. Dari pertanyaan kedua, masalah yang dihadapi. Setelah kita baca teks ini, kita bisa menentukan masalah yang dihadapi masyarakat, yaitu masalah sampah. Masalah sampah. Jadi, masalah yang dihadapi masyarakat adalah masalah sampah. Kita akan ke slide selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan dari kalimat tanya nomor 2 dengan cara yang benar. Apa masalah yang dihadapi? Apa masalah yang dihadapi? Kalau anak-anak mu'alimah jawab masalah sampah, itu sudah benar. Masalah yang dihadapi adalah masalah sampah. Tapi untuk lebih menyempurnakan jawabannya bisa kita jawab, yaitu masalah yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Menurut mu'alimah itu jawaban yang paling tepat. Masalah yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Tapi kalau anak-anak mu'alimah jawab masalah sampah, menebak tadi jawabannya masalah sampah, itu juga tepat atau benar, tidak salah. Sekarang tugas anak-anak mu'alimah, jawablah pertanyaan dari nomor 3 sampai 5 dengan mengikuti langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan dari kalimat tanya. Bisa dikumpulkan besok atau 2 hari setelah pengiriman video. Terima kasih. Sampai sini pelajaran kita. Kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa ma'assalamah. Wassalam.